Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali siswa-siswi SMK Angkatan 2 Purworejo Kelompok, terutama kelas 12 TBSM. Tetap semangat ya, dan juga tetap jaga kesehatan untuk melawan pandemi virus COVID-19 dengan tetap melaksanakan protokol 5M. Ya, untuk pertemuan hari ini akan kita bahas kembali mengenai jenis-jenis pelayanan pada bengkel sepeda motor. Dalam minggu kemarin sudah kita bahas juga jenis pelayanan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah penggantian oli, yang kedua adalah perbaikan, dan yang ketiga adalah cuci kendaraan. Tetapi pada pertemuan kali ini akan kita bahas mengenai showroom dan bengkel. Yang dimaksud dengan showroom adalah suatu tempat di mana orang dapat melihat ataupun membeli produk dalam tempat tersebut, di mana di dalam kegiatan showroom tersebut juga ada kegiatan jual beli produk yang ditawarkan. Ini yang namanya showroom. Sedangkan untuk reparasi atau bengkel adalah suatu kegiatan atau pembetulan sesuatu yang rusak atau melaksanakan suatu perbaikan yang dilakukan oleh seseorang yang ahli atau khusus di dalam bidangnya. Ya, bengkel-bengkel merupakan salah satu bagian dari kegiatan reparasi. Misalnya ada bengkel mobil, bengkel sepeda motor, dan bengkel elektrik. Tetapi kita lebih fokus pada bengkel sepeda motor. Berikutnya, klasifikasi reparasi bengkel. Klasifikasi reparasi bengkel dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah bengkel atau reparasi dealer, yang kedua adalah bengkel reparasi pelayanan umum, yang ketiga adalah bengkel reparasi pelayanan khusus. Bengkel reparasi dealer merupakan bagian sebuah dealer otomotif yang memberikan pelayanan purna jual kepada konsumen kendaraan. Jadi melayani purna jual itu setelah dibeli kemudian dia mau membeli kembali dari konsumen. Ya, untuk bengkel seperti ini biasanya hanya melayani pada merek-merek tertentu atau hanya satu merek yang dijual pada dealer tersebut. Ya, contohnya Honda ya hanya mau menerima Honda, Yamaha juga hanya mau menerima Yamaha, tidak boleh dicampur adukan setiap mereknya. Yang kedua namanya adalah bengkel reparasi pelayanan umum, yaitu merupakan bengkel independen yang mampu melakukan perawatan dan perbaikan komponen kendaraan. Karena bukan merupakan komponen dari dealer, maka perawatan dan perbaikan yang dilakukan pada bengkel pelayanan umum tidak terbatas hanya pada satu jenis merek kendaraan saja. Contohnya ya di luar AHAS ya ada Harapan, contohnya kalau di Kelompok ya, Harapan itu banyak ya, bisa Yamaha, Honda, Suzuki, dia tidak memilih pada salah satu merek tertentu. Yang ketiga namanya adalah bengkel reparasi pelayanan khusus, yaitu merupakan bengkel otomotif yang memiliki spesialisasi dalam hal perawatan dan perbaikan pada salah satu elemen khusus pada sebuah kendaraan. Ya contohnya bengkel motor starter kayak gitu, atau bengkel mesin bubut atau bengkel bubut, bengkel koter. Nah, itu hanya menangani banyak pada salah satu pelayanan khusus saja, tidak secara umum. Nah, berdasarkan skala usaha yang dijalankan sebuah bengkel, maka bengkel dapat diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama namanya adalah bengkel besar, yang kedua namanya adalah bengkel kecil. Nah, bengkel sedang itu enggak ada ya Mas ya, hanya ada 2, besar dan kecil. Sedangkan untuk bengkel besar diklasifikasikan oleh Biro Pusat Statistik sebagai usaha besar yang mempekerjakan orang dalam jumlah yang banyak. Itu namanya bengkel besar. Nah, sedangkan bengkel kecil adalah bengkel yang meliputi bengkel skala garasi rumah dengan jumlah karyawan yang sedikit. Nah, ini bedanya, nek karyawannya hanya 1 atau 2 itu namanya bengkel kecil. Karyawannya lebih dari 2, 4 atau banyak bahkan 10 orang itu dapat kita klasifikasikan menjadi bengkel besar. Nah, itu bedanya ya. Berikutnya fungsi dan tujuan dari showroom sepeda motor. Showroom merupakan pusat perdagangan di mana transaksi jual beli terjadi antara
produsen dan konsumen secara langsung pada suatu ruang. Ya, dari situ maka dapat kita simpulkan bahwa yang namanya showroom itu memiliki fungsi dan tujuan. Apa fungsi dan tujuannya? Yang pertama, showroom itu berfungsi sebagai tempat untuk menginformasikan dan memasarkan berbagai jenis produk atau barang dari suatu produsen ke konsumen. Ini menginformasikan dan memasarkan. Jadi ketika kalian datang ke showroom, kalian bisa menanyakan informasi. Oh, ada produk baru keluar. Apa sih kelebihannya? Apa sih kekurangannya? Nah, berapa harganya? Nah, itu nanti ada. Yang kedua adalah sebagai pasar percobaan terhadap produk-produk atau barang-barang yang dilemparkan ke pasaran untuk mengetahui segi harga, kualitas, dan pendapat masyarakat sebagai konsumen, sehingga produsen dapat mengukur kemampuan produksinya. Nah, ini kan setelah dibeli nanti ada tanggapan dari masyarakat. Masyarakat nanti akan datangnya lagi ke showroom, bukan ke bengkel. Pak, motornya seperti ini, nggak enak di sini. Oh, motornya enak Pak, kelebihannya ini. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah sebagai tempat percobaan ya. Dan yang ketiga ini ya, sebagai fungsi showroom adalah sebagai community center, yaitu sebagai tempat berkumpul, melakukan interaksi sosial, dan berkomunikasi antara masyarakat sebagai konsumen dengan produsen. Ya, itu adalah sebagai tempat kumpul ya. Tadi ngobrol itu kembali yaitu untuk mendapatkan informasi. Ya. Berikutnya adalah peranan showroom. Nah, peran showroom itu ada beberapa. Yang pertama adalah bagi produsen. Produsen itu adalah sebagai pembuat kendaraan atau importer itu adalah. Yang pertama adalah sebagai tempat pemasaran barang-barang hingga ke konsumen, yaitu sebagai distributor. Yang kedua adalah sebagai tempat memperkenalkan produk-produk yang dipasarkan. Yang ketiga adalah sebagai tempat untuk memperoleh informasi dan sebagai tempat promosi. Dan yang keempat adalah sebagai tempat untuk mengetahui perbandingan harga dalam persaingan untuk menentukan harga barang. Nah, ini penting banget Mas. Ya, misalkan Honda produk tahun sekian, modelnya sekian, harganya berapa, Yamaha baru mengeluarkan harganya berapa, spesifikasi barang ini adalah sebagai tempat untuk perbandingan harga, yaitu untuk persaingan dalam produk-produk pemilik atau pembuat kendaraan. Yang kedua adalah yaitu bagi jasa niaga atau agen kantor pemasaran dan jasa penunjang baik bank, asuransi ataupun biro iklan, yaitu sebagai tempat sasaran untuk menawarkan jasa-jasanya baik kepada produsen, pedagang maupun konsumen. Nah, ini biasanya adalah sebagai asuransi. Tapi kalau motornya cuma Supra dengan harga yang murah biasanya jarang. Tapi kalau untuk yang jasa dan asuransi biasanya pada kendaraan dengan harga yang mahal. Biasanya sampai puluhan juta atau ratusan juta, ini sasaran mereka. Ya, kalau saya Beat ya nggak perlu asuransi ya. Kecuali kalau motornya itu yang 1000 cc, nah itu perlu asuransi. Ya, untuk yang ketiga bagi pedagang grosir, distributor atau agen ya, yang namanya showroom berfungsi yang pertama adalah tempat untuk mengadakan penjualan barang kepada pedagang eceran dan pembeli. Yang kedua adalah tempat pengumpulan dan penyimpanan barang yang dibeli dari produsen. Yang ketiga adalah tempat untuk melakukan kegiatan administrasi yang berkaitan dengan proses jual beli. Yang keempat itu adalah sebagai tempat pelayanan terhadap konsumen ya. Sedangkan bagi konsumen sendiri yang namanya showroom itu dapat berfungsi sebagai tempat untuk membeli barang, tempat untuk mengadakan seleksi dan pemilihan barang ya. Misal kita mau datang ke showroom, di sana ada banyak merek, ada banyak jenis, kita dapat melakukan pembelian barang ya, terutama ya disesuaikan dengan kemampuan keuangan masing-masing. Oh, misalkan Beat yang tipe ini dengan ini, kelebihan dan kekurangan masing-masing kita dapat tahu. Oh, ternyata ada lebih menarik lagi, mau beli Vario, oh ada yang lebih menarik lagi, ada yang namanya NSR atau CBR. Nah, seperti itu ya. Yang ketiga adalah tempat untuk meminta saran dan informasi yang menyangkut
masalah-masalah baru dan harga barang ya dari berbagai macam tipe atau produk. Dan yang keempat, bagi konsumen juga bermanfaat sebagai tempat perbaikan, perawatan, dan pemeliharaan barang yang telah dimiliki atau dibeli. Nah, ini ya, itu yang namanya peranan showroom atau fungsi showroom itu ada berbagai macam ya. Dilihat dari yang pertama adalah produsen, terus jasa niaga, terus bagi pedagang grosir, dan yang terakhir adalah bagi konsumen. Nah, berikutnya yang namanya showroom itu jangan sampai dengan showroom yang biasa. Ya, yang namanya showroom itu harus melakukan tindakan yang atraktif. Tujuannya apa? Tujuannya agar masyarakat tertarik untuk datang pada showroom tersebut. Nih ya, atraktif berarti adalah menarik perhatian. Pengertian dari kata ini mengandung arti memiliki daya tarik ya, sehingga orang akan berbondong-bondong atau datang ke tempat showroom tersebut. Nah, ini ya, pertimbangannya apa sih agar dapat menjadi atraktif? Ada beberapa yang menjadi pertimbangan. Yang pertama adalah yang namanya showroom harus melakukan suatu kegiatan yang jarang atau tidak ada di tempat lain. Contohnya di dalam showroom tersebut menyediakan namanya test drive ya. Jadi bukan hanya mobil tetapi juga ada yang namanya test drive untuk produk sepeda motor yang baru. Misalkan, oh mau beli kok bingung, silahkan dicoba dulu kendaraannya. Tapi ya diawasi, jangan sampai test drive-nya dibawa kabur malah ya. Yang kedua, selain test drive juga ada yang namanya modifikasi ya. Modifikasi ya, showroom itu juga menyediakan part-part yang tidak standar atau umum ya, tetapi keluaran resmi dari pabrikan. Yang kedua adalah melakukan kegiatan pada event-event. Nah, seperti misalkan ada kegiatan lomba drag race. Nah, itu langsung menyediakan showroom kecil. Biasanya kan ketika ada kegiatan drag race, ada tenda-tenda kecil AHA, Yamaha, Honda, Suzuki. Ya, itu akan menunjukkan sepeda motor tipe baru. Nah, siapa tahu ada orang yang tertarik. Dan yang ketiga adalah kegiatan yang dilakukan secara besar-besaran, yaitu contohnya akan mengadakan pameran sepeda motor. Kalau pameran sepeda motor ini harus membutuhkan tempat yang khusus. Biasanya kalau untuk pameran sepeda motor dapat memanfaatkan supermarket besar, yaitu terutama pada bagian lantai bawahnya. Biasanya kan ada orang yang menawarkan kendaraan atau mobil di situ. Nah, ini adalah showroom yang atraktif. Nah, demikian pertemuan pada kali ini ya. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dengan menjalankan prokes 5M. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.